And 3, 2, 1. Oke, halo Alto Family. Oke deh, kita kembali lagi di Kupas TVC Kudis. Garuk terus bareng aku Indi. Di bulan ini ya Kudisnya kita udah berubah lagi nih, mau bahas apanya gitu kan. Karena kemarin kita udah ngeliat nih tentang produk ya. Dan juga tentang orang-orangnya yang ada di dalam. Kita udah ngupas tentang produk-produk yang ada di Alto. Alto itu sebenarnya company apa sih? Apa sih yang kita layani? Apa yang pelayanan apa juga yang kita provide ya kan? Dan juga kita juga udah ngupas juga dari sisi orang-orangnya bareng HCMGA di bulan lalu. Sekarang aku mau ngajak kalian nih, karena kita udah tahu produknya, udah tahu orang-orangnya gitu ya. Di dalam Alto, sekarang aku mau ngajak kalian semua untuk ngobrol-ngobrol bareng divisi yang nge-maintain operation yang ada di dalam Alto. Karena kemarin kita udah tahu nih, Alto nih company apa sih. Sekarang gimana sih cara Alto nge-maintain produk-produknya, gimana cara Alto selalu memantau kali ya, memantau yang ada kerja-kerjanya Alto di luar sana kayak gitu. Dan ya ini adalah episode Operations and Settlement. Please welcome my guest stars for this month's Kudis. Ada Mbak Monda. Halo. Halo Mbak Monda atau Mondia. Enaknya dipanggil apa nih Mbak? Apa aja. Apa aja ya? Oke, kalau gitu Jessica deh. Boleh. Boleh. Bukan Jessica Jane kan? Bukan. Ya, gak apa-apa ya. Oke, aku panggilnya Mbak Monda aja ya Mbak? Iya boleh. Oke. Apa aja. Oke deh. Dan juga Mbak Monda gak sendirian. Ada lagi salah satu guest stars aku dari Operations and Settlement, ada Mas Ardi. Halo Alto Family. Halo juga Mas Ardi. Mas Ardi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi Luar biasa. wih, Allahu Akbar gak? Allahu Akbar. Oke deh. Tadi Mbak Monda ngebahas katanya ini ya, Mas Ardi gantengan ya? Iya, tambah gemuk dikit. Waduh. Kayaknya nambah setengah kilo. Waduh. Karena dulu dia kurus kering. Wah, kalau kita gimana Mbak? Oh iya, jangan ditanya. Udah bakat. Iya, kalau Takdir. biasanya tuh kalau misalnya kita ngebahas tentang kayak begituan, dibelainnya sama orang tua kayak kita kayak gitu ya. Iya nih udah bakat gitu. Bakat apa udah bakat. sih? Gak tahu aku Kalau juga. kalau bakat mungkin harus Bakat gua nggak rasa. doyan makan. Oh, maksudnya kalau gue bakat doyan makan gitu. iya kan? Iya. Kalau Gimana itu- sehari makan berapa? Gue cuma sekali loh, Iya. tapi sering. Nah, kan bener. Makanya itu jadi kalau misalnya bakat harusnya kita bisa ikut Indonesia's Got Talent ya. Oh iya benar. Iya. Oke deh. Mudah-mudahan Mbak Monda dan Mas Ardi sehat. Dan Amin. juga bisa selalu fit nih di kedepannya. Untuk share sama Alto Family semua dan semua pendengar gitu ya dari podcast kita di Kudis pada bulan ini tentang Operations and Settlement di Alto. Mantap ya Mas Ardi ya udah. Iya nih ya Mas Ardi nih kenapa sekarang ada di sini di Kudis nih bareng kita sekarang. Karena tuh Alto Family tuh penasaran. Oh Mas Ardi tuh yang mana kayak gitu. Ini salah satu partner gue yang paling ngangenin tapi ngeselin. Oh gitu. Kenapa tuh? Boleh cerita sedikit gak tuh? Kenapa? Luar biasa. Ngeselinnya ya kan bocah ya. Situ lebih tua ya. Kayak sih gitu. Waduh. Nyinggol umur serem nih. Serem. Soalnya Ardi tadinya mikirnya gue sepantaran sama dia. Oh gitu. Emang Mas Ardi umurnya berapa nih? Kalau boleh aku tahu ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa lah. Boleh. Ya, Berapa? Ya kelahiran 91. Oh gitu. Kelahiran Kalau 91. Mas mas satu? Ibu kelahiran berapa? Gue 93. tuh kan. 83 kali. Bukan rahasia. Tuh kan. Wah, oke. Tapi enggak apa-apa. Di Kudis kali ini kita tuh pengennya tuh yang ini ya, yang youthful soul ya, yang jiwanya muda. Kayak gitu. Apalah arti angka ya. Mbak Monda muda terus. Waduh, apanya tuh muda?
Semangatnya. Tuh semangatnya loh, bener ya. Ngangenin tapi nyebelin tuh maksudnya itu ya. Oke. Mas Ardi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Oh, waduh. Sampai nyebut ya. Oke, senang banget nih ngelihat Mas Ardi dan Mbak Monda hari ini bisa ikutan kudis ya pada hari ini. That means that we are healthy, we are gifted to be happy too today. Dan ya mudah-mudahan di kedepannya kita juga bisa selalu sehat ya, karena ya seperti yang kita tahu keadaan lagi tidak membaik ya. Betul sekali. Kayak gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa membaik. Amin. Jadinya kita selalu bisa prokes ketat di kedepannya dan juga hari ini tentunya. Oke. Apakah Mas Ardi dan Mbak Monda hari ini siap untuk aku tanya-tanya dan juga berbagi ilmu untuk para Alto Family? Insya Allah siap. Oke, siap. Oke, tapi aku senang banget nih ada satu sayings atau satu quotes gitu ya. Yang selalu yang ada nih ngomongnya tuh tak kenal maka tak sayang. Aduh, kayak gitu ya. Jadi mungkin ada di luar sana yang belum sayang sama kita, ya kan? Karena mungkin belum kenal aja. Belum kenal. Gitu, makanya kita mau kenalan dulu pada hari ini, ya kan? Oke. Aku pengen tahu nih, namanya Mbak Monda mungkin maunya dipanggil apa, Mas Ardi maunya dipanggil apa, terus dari divisi mana ya biar lebih jelas, dan role-nya tuh apa sih, itu yang paling penting sih kayak gitu. Dan udah berapa lama sih di Alto kayak gitu. Mungkin dari Mbak Monda dulu deh, boleh? Oke. Halo semuanya. Nama lengkap Mondia Lia Puspita. Panggilannya Monda aja. Oke. Terus aku berada di divisi product Operation and Settlement, dan role-nya di Operations Process Improvement, seperti Proses itu. improvement. Yes. Oke. Terus udah berapa lama di Alto? Besok Agustus genap 2 tahun. Oh, Agustus 2 Iya, tahun. benar. Wow, oke, Nanti mantap. nasi kuning ya di rumah masing-masing. Dikirimin ya tapi ya. Insya Allah. Ini Oke, yang amin, ulang tahun amin, siapa amin. sebenarnya? Hah? Yang ulang tahun siapa? Anda. Oh, saya. Enif kan sama Oh, Alto. iya, Enif, benar. 2 tahun. Benar. Bikin Oh, tumpang. Gitu Pak Bono. Iya. Tumpang kan ya? Iya, insya Allah. Iya sih, keren. Kalian semua diundang. Aduh. Oke deh. Oke, berarti udah 2 tahun dan dia ada tadi namanya proses Improvement. improvement. Oke, thank you so much Mbak Monda. Kita berarti udah tahu nih ya, Mbak Monda ini dari Operations and Settlement, role-nya itu adalah proses improvement, dan udah 2 tahun nih loyal sama Alto, ya kan? Insya Allah. Oke, kalau misalnya Mas Ardi? Oke, halo Alto Family. Nama gue Ardianto Sugondo. Panggilannya biasanya disebut Ardi. Oke, nggak James? Enggak, Ardi aja lah. Oke, nggak apa-apa. Nggak cocok sama muka kalau dipanggil James. Mukanya Jawa ya. Iya. Sekarang role gue di Alto tuh sebagai lead ya untuk helpdesk dan monitoring sih. Oke, helpdesk and monitoring. Ya. Oke, udah berapa lama? Kurang lebih hampir mau 2 tahun, sama sih, nanti Agustus itu genap 2 tahun. Masa sih? Ya, Lu tau berapa? gue kan tanggal 8. Oh, Oh, beda kembar. 11 hari. Oh, kembar ternyata ya. Serupa tapi tak sama. Iya, kembar ternyata Mbak Monda dan Mas Ardi cocok nih. Pantes aja ternyata tanggal lahirnya sama di Alto Aku ya. juga baru tahu. Zodiaknya sama jadi. Leo kita. Leo Gemini. kan? Hah? Gemini. Enggak kan. Enggak di Alto, lahir di Alto. Iya aja. Oh, by the way emang Ardi habis ulang tahun sih. Oh iya, oh happy birthday untuk Mas Ardi. Thank you. Ya, nanti kalian komen ya untuk happy birthday ya untuk Mas Ardi. Nanti dikirimin hadiah. Oke deh. Kalau misalnya dari Mas Ardi sendiri, namanya tadi itu adalah monitoring dan helpdesk ya. helpdesk dan Berarti ada monitoring. 2. Ya, ada 2 unit. Oh ada 2. Kecil sih. Oke, aku mau tahu dulu dong, selama hampir 2 tahun ya. Berarti kan both kan hampir 2 tahun nih. Gimana sih rasanya kerja di Alto? Dari siapa dulu nih? Boleh dong, dari Mas Ardi Ardi. dulu boleh. Sebenarnya join ke Alto cukup happy ya. Terus bisa banyak explore sesuatu hal yang baru ya. Soalnya aku backgroundnya kan di tempat yang sebelumnya istilahnya udah
secara organisasi udah cukup mature lah gitu. Nah Kak Alto ini kan ini baru istilahnya grow up ya. Ada banyak hal-hal yang secara structure terus pekerjaan-pekerjaan gitu masih scooping jatuhnya. Jadi banyak banget belajar di situ sih. Oke, belajarnya banyak banget ya. Iya. Justru karena belum mature itu ya. Jadi justru Mas Ardi bisa belajar di situ. Iya. Kalau Mbak Monda sendiri gimana nih? How do you feel Mbak? Happy pastinya karena kalau aku juga ngerasanya pindah ke Alto itu berada pada situasi dan kondisi yang tepat lah. Waktu yang tepat. Oh oke. Timingnya pas gitu. Oke, kenapa tuh kira-kira? Wah itu gak bisa cerita sih. Oh udah ceritain dong. Maksa ya. Tapi justru itu gak sih Mbak? Kita ada di sini. Iya. Ini beneran nanti panjang nih kalau gue cerita nih. Sedikit aja deh, sedikit. Ya memang pengen pindah pada perusahaan yang aku ngerasa ada feel-nya gitu loh. Oh, nah, honestly emang waktu pertama kali aku interview dan lain sebagainya, prosesnya smooth gitu ya. Dan aku ngerasa, wah ini nih, nextnya gue bakal di sini gitu. Oh, kayak jodoh ya? Kayak jodoh. Jujur aja, aku memang dari dulu kerja di daerah Mega Kuningan. Jadi selalu ngelewatin Satrio Tower. Dan saat Satrio Tower berdiri itu kayak jangan-jangan suatu hari gue kerja di sini. Wah, beneran ada feel-feelnya ya. Bener. Wah, serius. Keren aku banget kalau ini. Oh wow, oke. Berarti kalau tapi nyambung loh, kayak because it develops you ya dari yang tadi Mas Ardi gitu ya. Walaupun belum mature, justru di sini belajar banyak dan secara feeling, secara perasaan pun tepat gitu ya. Enak tuh. Oke. Nah, tadi kan Mas Ardi sama Mbak Monda tuh ngebahas tentang company aku yang sebelumnya. Kayak gitu ya. Berarti kan emang sebelum di Alto emang udah pernah ada experience sebelumnya di tempat kerja lain kayak gitu kan. Iya Randi, umur udah berapa ini? Maksudnya fresh grade? Mukanya kayak fresh grade. Oh ya amin. Luar biasa memang. Luar biasa. Kita pulang bareng Andi. Hah? Pulang bareng. Iya. Lah kenapa jadi pulang bareng? Boleh tapi boleh. Siapa takut? Oke. Nah, boleh gak sih ceritain gitu ya, kenapa sih bisa ada akhirnya pindah ke Alto dengan divisi namanya Product Operations and Settlement kayak gitu. Maksudnya apa sih yang membuat Mas Ardi dan Mbak Monda nih, oh gue mau nih ada divisi ini kayak gitu. Maksudnya divisi ini yang akan gue cari gitu, yang emang gue akan kerja di sini gitu. Mungkin dari Mbak Monda dulu kali ya. Aduh, nggak ada orangnya sih. Waduh, kena apa nih? Mungkin ada orangnya lihat? Karena ada Robin. Oh salah. Mantap. Lo kan tadi pertanyaannya kan apa yang mendasari kan betul. pindah ke Alto di divisi ini. Karena ada Robin. Kenapa tuh kira-kira? Nggak apa-apa. Nggak bercanda dia, bercanda. Nanti serius lagi dianggapnya. Mungkin karena dari dulu juga aku selalu berada lebih sering berada di divisi areanya tuh kayak operation, customer service kayak gitu. Jadi udah kayak makanan sehari-hari aja untuk berkecimpung di dunia operation. Walaupun di Alto ini jujur aja operationnya kebanyakan teknikal juga ya, maksudnya secara basic kan kalau Alto itu banyak terlibat dengan IT-nya karena sistem kan di dalam kayak gitu. Jadi honestly aku juga masih banyak belajar sih di Alto ini, belajar dari zero lah untuk terkait dengan switching dan lain sebagainya. Oke. Nah terus aku boleh tahu nggak sih kalau gitu kan sebenarnya nih divisi ini tuh seperti apa sih? Operations and Settlement tuh sebenarnya mengerjakan apa sih? Aku boleh tahu nggak? Mungkin boleh nih dari Mas Ardi atau dari Mbak Monda nih. Mau Ardi apa? Ya boleh. Boleh. Gimana nih Mas Jadi Ardi? kalau
aku lihat product operation tuh di Alto tuh fungsinya sebagai ini sih satu divisi yang membantu gitu ya jalannya product management gitu. Cuman memang fokusnya itu gimana caranya kita ngasih satu service yang baik gitu ya ke sisi partner, member atau consumer gitu melalui kerjasama yang kerjasama antar unit gitu di divisi itu gitu dan juga operasional yang disiplin gitu. Oke. Kalau dari Mbak Monda sendiri itu mungkin lebih ke helpdesk and monitoring? Enggak. If I'm not mistaken? Enggak ya? Enggak. Berarti itu benar-benar seluruh. Kita ngomongin product gitu ya? operation sih gitu. Oh oke. Nah kalau dari monitoring dan helpdesk-nya itu kenapa itu namanya monitoring dan helpdesk dan apa sih yang monitoring dan helpdesk lakukan sebenarnya? Sebenarnya di timku tuh kan helpdesk dan monitoring ya. Keduanya itu aku set beda fokusnya ya. Pertama helpdesk dia fokusnya ke customer fokus. Jadi dia lebih engage ke customer gitu ya. Ketika customer nanya sesuatu hal dia lebih cepat. Nah satu lagi monitoring dia lebih fokus ke tools fokus gitu. Nah jadi hal-hal yang sifatnya teknis gitu ya, problem solving dan urusan dengan handling time dan lain sebagainya itu lebih ke arah monitoring gitu. Oh gitu. Oh berarti ada yang aku mungkin nggak tahu ya. Correct me if I'm wrong ya. Iya. Kalau misalnya berarti ada dua nih. Maintainingnya ya. Ada yang secara real time, ada yang secara tools. Iya. Gitu ya? Iya betul. Oke, jadi kalau misalnya ada yang gimana langsung bisa gerak itu tuh dari helpdesk. Iya betul. Kayak kalau misalnya ada keluhan atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk memonitor gitu kali ya, untuk melihat perjalanan si switching company-nya itu sendiri, apakah ada kesalahan, apakah udah tenang-tenang aja, itu dari monitoring betul? Iya, memastikan transaksi itu stabil. Gitu. Stabil benar, oh gitu. Oke. Nah kalau dari Mbak Monda sendiri, apa sih Mbak proses improvement ya tadi ya? Iya, kalau proses improvement itu sendiri secara job desk-nya supporting untuk teman-teman di operation. Jadi kan kalau di product operation and settlement ini ada operation timnya dengan RD di helpdesk and monitoring, ada reconciliation, claim and settlement di tempatnya Ratna sama production support. Jadi kebutuhan dari teman-teman di operation ini terkait dengan prosesnya, lalu kemudian day to day-nya mereka butuh apa, itu nanti disupportnya dari tim aku kayak gitu. Oh gitu. Berarti nanti, lebih ke learning apa ya? Di dalamnya juga ada memang terkait dengan learning dan development sama knowledge managementnya. Jadi proses end to end-nya ada di tempatku untuk supporting ke tempatnya teman-teman di operation. Oh gitu. Kayak gitu. Apa sih biasanya yang dibutuhkan? Tadi kan dibilang kan kalau misalnya ya teman-teman di operation center membutuhkan gitu, apa sih biasanya yang dibutuhkan? Contohnya kayak yang dekat-dekat inilah ya, kita lagi ada support untuk teman-teman di tempatnya production support. Aditya Dwinanda sama Ardianto di helpdesk monitoring untuk pengadaan monitoring tools sebagai salah satu tools yang bisa mensupport pekerjaan mereka ya nanti dari requirement dan lain sebagainya dari tempat aku. Lalu kemudian nanti approach-nya ke beberapa vendor ataupun kita mau beli toolsnya pengadaannya dengan siapa seperti itu. Nanti dari tempat proses improvement. Oke. Berarti tadi ada monitoring and helpdesk dan juga proses improvement itu dari Mbak Monda dan Mas Ardi ya. Terus ada pilar apa lagi sih setelah itu di operations and settlement? Ada juga pilar lainnya yaitu RCS team tempatnya Ratna. Apa tuh RCS? RCS itu singkatan dari Reconciliation, Claim and Settlement. Jadi day to day untuk melakukan settle terkait reportnya member-member itu di tempatnya Ratna. Setiap harinya mereka melakukan validasi untuk report antara member dengan Alto. Oh oke. Selain RCS ada juga RDP. Di situ ada report data provider. Leadnya dengan Fuji untuk sebelumnya itu di tempatnya Ardi. Becar timnya, tapi sekarang udah pindah ke tempatnya RDP. Oke. Kenapa pindah?
Kenapa pindah? Nggak perform ya gue ya. Waduh. Rada cenci nanti Mas Ardi. Tapi aku kepo deh. Terus apa sih tadi kan ada nih tentang RCS ya, Reconciliation Claim and Settlement ya. Yes. Untuk memvalidasi kayak gitu ya. Yang tadi aku bisa highlight adalah untuk memvalidasi apa sih namanya? Report yang berjalannya sama member kayak gitu. Apa bedanya RCS sama tadi helpdesk gitu. Karena kan kalau nggak salah nih yang dari kemarin kita produk omongin gitu ya. Ini Mas, bahwa ya kita tuh banyaknya tuh B2B sebenarnya kayak gitu kan. Berarti ya member kita adalah klien kita kayak gitu kan. Nah terus kalau misalnya ada keluhan misalnya kayak gitu. Itu kan mungkin harusnya keluarnya dari klien kita kan, dari member kayak gitu. Nah terus apa tuh bedanya? Sebenarnya kalau ngelihat perbedaannya ya, helpdesk dan monitoring tuh dia posisinya ada di frontliner. Kalau bisa dibilang helpdesk tuh dia single point of contact-nya. Oh. Jadi segala sesuatunya masuk di Getter dari situ dulu. Nah, bedanya untuk RCS ini dia lebih ke sisi back end-nya gitu. Kayak gitu. Penyelesaian pembayaran dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti nanti mungkin kayak awalnya bisa dari si frontlinernya dulu, which is helpdesk-nya, bisa diselesaikannya dari RCS. Betul. Oh, oke, mantap. Oke. Berarti tadi ada monitoring helpdesk, ada reconciliation claim settlement, ada proses improvement, terus ada apa lagi sih pilarnya? Ada RDP tadi. Oh iya, ada RDP, benar-benar. Ada juga production support di tempatnya Aditya Dwinanda. Kurang lebih sebenarnya sama seperti Ardi ya, monitoring. Jadi second layer kita itu di product support. Oke. Second layer tuh gimana tuh maksudnya? Boleh dijelasin nggak sedikit tuh maksudnya gimana? Jadi second layer tuh dia pekerjaannya lebih spesifik ya, spesifik ketika misalnya kan kalau di helpdesk dan monitoring tuh segala sesuatu pekerjaannya tuh udah tertulis ya, udah ada checklistnya gitu, kita flow-nya juga udah tahu harus ngapain nggak, bukan sesuatu hal yang perlu dianalisa dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah tugasnya production support ini dia lebih dalam lagi gitu. Ketika helpdesk dan monitoring dia nggak bisa handle, kita eskalasi nih ke production support. Nanti production support dia coba analisa dan lain sebagainya berdasarkan experience dia gitu. Dia melakukan testing lagi dan lain sebagainya. Terus koordinasi lagi dengan produk juga. Oh, kayak tameng keduanya kali ya. Tameng keduanya gitu. Layer benar-benar layer keduanya. Kalau misalnya emang udah nggak bisa diselesaikan sama helpdesk and monitoring gitu misalnya, nanti bisa dieskalasi dan bisa diselesaikan sama production support gitu ya. Oke, wow, oke. Terus ada apa lagi nih kira-kira? Satu lagi, ada lagi application support. Sebagai product owner beberapa aplikasi yang ada di operation itu di handle manajernya dengan Ricky Luanda. Oke. Nah itu untuk yang nge-maintain prosesnya si aplikasi tersebut. Betul. Jadi kalau misalnya untuk pengadaan aplikasi atau tools, dari sisi bisnis analisnya di tempatnya Ricky. Seperti itu. Oke. Gimana nih? Gimana? Ketika sudah digunakan toolsnya, nanti sebagai usernya kan nanti tergantung siapa, misalnya Ratna atau Ardi gitu ya. Tapi untuk aplikasinya tersebut harus ada owner kan. Ownernya siapa nih? Nah ownernya tempatnya Ricky. Seperti itu. Oh gitu. Oke. Nah dari banyak layer seperti itu, boleh gak sih dijelasin gitu ya. Kalau misalnya dalam operation settlement ini tuh, misalkan nih member kita lagi ada sesuatu gitu ya, lagi ada isu, boleh nggak sih karena kan operations namanya juga ya, mungkin aku ngebayangin operations dan settlement itu seperti gear kayak gitu ya, dia yang menjadikan mesin itu tuh bekerja, motor bekerja tuh pasti pakai gear kan, aku tuh ngebayangin tuh kayak gitu operations dan settlement gitu ya, dari gear-gearnya banyak ini, pilar-pilar ini, boleh nggak sih Mas Ardi atau Mbak Monda gitu ya, kayak ngasih flow kayak gitu di dalam operations settlement kayak gitu, kalau misalnya ada isu harus kemana-kemana sampai akhirnya nanti outputnya adalah sesuatu yang emang desirable atau sesuatu yang udah selesai solved gitu. Mungkin dari siapa nih? Mas Ardi? Lihat-lihatan nih. Secara flow sebenarnya semuanya di
digather dari depan itu dari tempatnya Ardianto. Mau isunya itu terkait dengan atau nggak cuma isu ya, tapi juga bisa juga dengan pertanyaan atau inquiry dari member. Itu dari tempatnya service desk nanti akan melakukan follow up ini terkait dengan insiden atau terkait dengan inquiry. Lalu di filter itu terkait dengan apa? Misalnya apakah ini nanti di follow up ke timnya RCS atau itu di follow up ke timnya production support atau mungkin ke tempatnya IT seperti itu. Tapi garda terdepannya itu adalah di tempatnya helpdesk. Sehingga dari situ kelihatan nih, ini komplainnya isunya mengenai A gitu kan. Nanti setelah divalidasi, dilakukan pengecekan dan lain sebagainya, ada beberapa case yang bisa solve juga di layer 1. Jadi itu langsung solving lah ibaratnya. Tapi ada juga yang mungkin perlu divalidasi ke member salah satu member atau misalnya perlu divalidasi ke tim yang lain. Itu nanti akan di forward tiket tersebut. Karena kita kan saat ini menggunakan ticketing system, yaitu boleh disebut? Iya boleh, nggak apa-apa. Promotion kan ya? Gak apa-apa loh. Boleh. Kita pakai ticketing system namanya Ivanti. Jadi dari situ kelihatan nih layer-layer yang handle problem tersebut. Ini ya berarti ya tergantung dari isunya juga ya. Iya, isunya sudah ada kategorinya masing-masing. Oke. Jadi siapa yang handle kayak gitu ya, itu bisa. Tapi emang masuknya pasti dari frontlinernya Mas Ardi gitu. Betul. Nanti tinggal dieskalasi harus kemana. Betul. Gitu ya Mas ya. Oke, menarik juga ya. Karena menurut aku tuh operations adalah suatu divisi atau suatu divisi kali ya, atau suatu departemen yang semua orang tuh nggak tahu kayak gitu. Banyak banget orang yang nggak tahu kayak gitu karena biasanya tuh jadi orang yang menyelesaikan sebuah isu kayak gitu kan. Karena kan orang kan biasanya nih, jujur aja nih aku sebagai orang misalnya jadi pakai aplikasi misalnya kayak gitu, itu pasti ya udah pengennya ya ini aja, udah bener aja, aku nggak mau ada isu gitu kan. Aku let's be honest gitu ya, kadang aku juga nggak mau tahu kan penyelesaiannya seperti apa kayak gitu. Tapi ternyata penyelesaiannya itu tuh bisa dengan prosesnya ada. Terus abis itu berbagai macam isunya juga bisa harus dieskalasi kemana kayak gitu kan. Jadi emang nggak sesimpel itu ternyata. Misalnya dan juga ada SLA Indi. Ada SLA-nya. Iya. Jadi masing-masing isu itu kita udah define SLA-nya berapa lama. Dan itu harus fixing sebelum SLA-nya berakhir. Betul. Berarti ada jangka waktunya ya. Oke. Nah, waktu kemarin nih aku ngobrol sama Dinda dan juga Mbak Listia dari core produknya Alto nih, gitu kan. Beliau ini menyebutkan kalau misalnya Alto itu adalah switching company katanya kayak gitu kan. Tapi yang tadi aku bilang pun gitu ya, ada masalah aplikasi lah, ada masalah member issue menurut Mas Ardi dan Mona, mungkin Mas Ardi dulu kali ya, kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada di switching company khususnya ya, kalau misalnya nggak ada operations, itu akan jadi seperti apa sih, boleh diibaratkan nggak? Atau misalnya menurut Mas tuh nanti akan seperti apa efeknya kayak gitu? Kalau menurutku ya, sebenarnya peran operation tuh cukup besar ya di Alto tuh. Mulai dari inisiasi project aja. Inisiasi project sebenarnya kalau operation misalnya involved di situ, operation itu bisa jadi SME-nya, standar metric expertnya. Oke. Dari perspektif ops bisa ngelihat nih, ketika nanti kita mau misalnya bikin sesuatu hal, kira-kira nih nyenggol kemana nih gitu. Ketika nanti live, toolsnya kita udah ready apa belum nih untuk supportnya, dan lain sebagainya sih itu. Nah jadi menurutku kalau nggak ada operation akan kurang terkontrol ya. Terutama kan kalau operation tuh kalau ngelihat cycle ya, posisinya itu kan ketika udah proses planning gitu ya, development, SIT, UAT, kemudian
operation itu startnya dari proses deployment gitu. Proses deployment kemudian maintenance monitoring gitu. Nah itu kalau misalnya nggak ada yang deploy, nggak ada yang monitoring kan gimana gitu jadinya. Nah itu mungkin nggak sih kalau misalnya itu juga masuk gitu barengan sama produk gitu, itu mungkin nggak sih Mas? Barengan masuk dengan Iya produk. jadi dari deploy terus maintenance kayak gitu ya, itu tuh masuk sama departemennya tuh produk gitu. Iya. Menurut Mas mungkin nggak? Ya mungkin aja sih. Sebenarnya kan kita supporting bisnis ya, supporting produk sih. Tapi apakah menurut Mbak Monda dan juga Mas Ardi itu adalah sesuatu yang ideal atau emang dengan kerumitan, kekompleksan yang ada gitu ya di maintenance, di operations settlement-nya itu sebenarnya kita tuh idealnya tuh seperti apa sih kayak gitu? Apakah memang ya udah ya harus operations dan settlement ya itu harus dengan departemennya sendiri gitu ya, produk dengan sendiri gitu. Iya. Soalnya gini sih Indi ya. Kalau ngelihat ya operation tuh dari sisi pekerjaannya itu ada dua sifat ya. Satu yang sifatnya itu mendesak. Ada sifat pekerjaan yang sifatnya mendesak, ada sifat pekerjaannya yang sifatnya penting. Dan porsinya itu beda. Porsinya untuk hal yang mendesak itu 80%. Sementara untuk hal yang penting itu 20%. Jadi kan sebenarnya yang 80% itu contohnya daily activity kita nih. Kita buat mastiin nih Alto tuh hari ini itu masih beroperasional gitu, stabil. 20%-nya buat apa? Project-project untuk mastiin besok, lusa atau bulan nanti itu Alto tuh masih tetap jalan gitu. Oke. Jadi emang itulah ya maksudnya betapa pentingnya kita tuh maintain proses dan operations dan settlementnya Alto gitu ya dalam kondisi yang ideal dengan dengan berdiri sendiri gitu lah ya. Betul. Karena ya itu dia tadi ada yang mendesak itu ya dan itu 80% lagi ya porsinya ya. Oke. Mungkin kebalikannya ya kalau produk mungkin. Oke. Oh iya benar ya. Bisa. Oke. Nah, kalau misalnya dari aku juga kepo nih, mungkin dari Mbak Monda kali ya. Kalau misalnya nih dengan yang tadi gitu ya, dengan banyak hal yang memang dilakukan, akhir-akhir ini menurut Mbak Monda tuh apa sih yang dibutuhkan gitu untuk para orang operations dan settlement gitu biasanya? Nah kita nih kan bisa dibilang kan kalau ibaratnya badan gitu ya, kita tuh ekornya gitu kan. Nah untuk support kepala sama badannya, ekornya harus jalan beriringan juga kan sama ekor dan sama badan dan kepala. Oke. Oh. Gitu. Oke, itu maksudnya apa tuh? Oke, tapi menarik loh. Apa sih namanya? Bukan metafora ya, apa ya? Yang tadi Mbak Monda bilang ya, kalau misalnya kita tuh dari operation settlement itu adalah ekornya gitu. Karena dari ekornya juga, ekor tuh biasanya menyeimbangkan badan si yang punya badan. Betul. Gitu ya kan. Dan menarik juga yang dari tadi Mas Ardi dan Mbak Monda bilang tuh emang apapun yang dilakukan sama operation settlement adalah biar proses dari switching company tersebut itu berjalan mulus. Betul. Seimbang kayak gitu ya. Bagaimana biar kita nih ya berjalan tanpa ada isu ya. We try to be there gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang benar-benar bisa tuh jadi ekor karena nge-support keseimbangan dari switching company-nya tersebut. Betul. Oke. Nah, tadi kan ada nih yang ngebahas tentang project ya, kalau nggak salah Mbak Monda kalau nggak salah nih. Nah, biasanya project-project apa sih? Oh, apa Mas Ardi juga ya tadi tuh ngebahas tentang project. Nah, itu tuh biasanya project-project apa aja sih yang ada di Operations and Settlement? I mean kan Operations and Settlement kan ya itu dia tadi ya, nge-maintain gitu, menjalankan sebuah operasi kayak gitu kan, dan bahkan namanya juga ada namanya settlement kayak gitu kan. Nah apa sih maksudnya projectnya yang biasanya ada di operations settlement? Iya, silakan. Kalau aku ngeliatnya ada dua kali ya, correct me ya ada Ardi. Project di operation tuh ada dua, baik dari sisi internal ataupun dari sisi eksternal. Maksudnya internalnya operation itu sendiri atau di eksternalnya itu dengan divisi lain.
seperti itu. Jadi kalau misalnya ngomongin project yang aku handle itu lebih kebutuhannya internalnya operation seperti itu. Jadi seperti tadi aku bilang support untuk operationnya Ardi, Adit dan Ratna misalnya, atau mungkin kebutuhan Fuji seperti itu. Nah kalau di tempatnya Ardi, Adit dan Ratna itu sendiri biasanya projectnya berkaitan dengan tim produk misalnya seperti itu. Dan jadi makanya kenapa dibagi, ada yang eksternal, ada yang internal. Proyeknya saat ini kalau dari aku sendiri biasanya terkait dengan kebutuhan aplikasi ataupun tools untuk teman-teman di RCS tim, sama ya saat ini aku bilang tadi monitoring tools kayak gitu. Nah mungkin kalau yang berkaitan dengan produk Adit dan Ardi yang lebih sering berhubungan ya. Oke, berarti kalau Mamonda nih internally gitu ya proyeknya justru. Oke, itu sangat jelas sih. Clear banget nih. Oh ternyata tuh proyek yang dimaksud adalah proyek yang di dalamnya gitu ya. Proyek di dalam divisinya gitu divisinya itu sendiri. Oke, kalau yang eksternal gimana nih Mas Ardi? Yang tadi kata Mamonda bilang tuh. Kalau eksternal sebenarnya ya kalau ngelihat di sisi mungkin monitoring ya nggak langsung involve sih, terkecuali kayak Pak Dwinanda, dia kan ada bagiannya ya, ada bagian deploy gitu, habis deploy kan live gitu. Cuman kan kalau di monitoring memang di akhir gitu paling. Ya seperti tadi sih, lebih banyak kan 20%-nya itu dipakai untuk kita gimana caranya memperbaiki sistem yang ada gitu. Oh oke. Memperbaiki sistem yang ada itu ya justru. Kan kalau kita ngomongin sistem kan nggak cuman kita ngomongin tools aplikasi gitu ya. Kayak kita punya goals, target, sasaran, komitmen, akuntabilitas itu juga kan bagian dari sistem gitu. Oh oke. Nah kita lagi kerja bareng sama Mbak Monda untuk beresin itu semua sih. Oke. Oh proyeknya macam itu ya. Berarti bukan proyek untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu ya. Lebih ke balik baru, lagi gitu. Tapi biasanya relate ke proses. Iya kayak gitu. Untuk bertujuannya untuk nge-maintain lagi gitu kan. Karena, untuk nge-maintain prosesnya. Iya. Goalsnya kalau dari operation itu sendiri proses yang tadinya manual misalnya. Kita mau coba automation seperti itu. Jadi butuh nih ada tools A, B, C, D gitu. Biar kita mau minimalisir risk adanya human error dan lain sebagainya. Oke. Kayak gitu. Oke. Nah, aku boleh tahu nggak sih, both nih dari Mamonda dan juga Mas Ardi nih. Iya. Udah mau 2 tahun kan? Yes. Oke. Aku mau tahu dulu nih dukanya kerja di ops atau operations and settlement tuh apa sih? Duka-dukanya ya. Dukanya di dulu. divisinya atau di altonya nih? Semuanya boleh, aku pengen mendengar. Duka-dukanya ya. Ya kalau di team member ya kadang duka-dukanya tuh ya kehilangan team member gitu ya. Wah, kenapa tuh Mas? Ya maksudnya team membernya mutasi gitu. Satu sisi sedih loh. Satu sisi sedih, satu sisi bangga gitu kan. Oh iya. Aduh, team member gue mau maju nih. Cuman ya itu. Jadi kita juga di operation tuh sebisa mungkin ya berusaha untuk kita nggak ada ketergantungan sama orang gitu. Makanya kita sistemnya selalu diperbaiki. Jadi meskipun nanti ada orang baru gitu kan, mungkin journey-nya udah jelas gitu. Pertama kali masuk dia udah dapat training berapa sesi dan lain sebagainya. Materinya udah ada semua. Ini ya anak-anaknya Mas Ardi nih constantly putus ya. Constantly on a heartbreak nih Mas Ardi nih. Sering katanya kan soalnya kan. Iya. Ya sedih juga tapi bangga gitu kan. Iya nih dia mau move on gitu kan. Oke. Oke itu ya kalau misalnya untuk Mas Ardi. Kalau misalnya Mbak Monda nih. Aku nggak tahu sih ini kliksa apa enggak ya. Cuman kalau aku sendiri sebenarnya ngomongin duka belum ada yang duka gimana gitu ya. Masih yang so far so good sih. Happy aja gitu kan. Dukanya paling karena kita pandemi kita WFH terus gitu kan. Belum yang
bisa dibilang 2 tahun di Alto itu setahun kurang kita di kantor, setahun lah ya. Setahun di kantor, setahun di rumah. Jadi kayak ya lu bayangin aja. Jadi ibaratnya belum bisa ngomong apa banyak lah. Gimana dukanya. Iya. Nah kalau recet-recetnya deh, kalau buat Mbak Monda deh. Apa tuh? Recet-recetnya yang kayak ribet-ribetnya. Nah yang bikin paling aduh pusing nih gue nih. Kalau aku dulu pertama kali adalah belajar mengenai bisnisnya switching itu sendiri. Secara karena operation kan ya, operation product and settlement gitu kan, udah ada kata settlementnya. Jadi aku kayak belajar ini barang apa sih settlement nih gitu kan. Baru dengar, lalu kemudian prosesnya ada recon, ada claim, ada settlement. Itu honestly aku benar-benar belajar banget gitu. Dan sangat terbantukan di timnya Pak Robin tuh. Kita solid ya, saling bantu, saling sharing kayak gitu. Jadi ya sangat terbantukan lah bersama teman-teman. Oke, Oke terbantunya karena timnya solid ya. Iya. Ih seneng banget. Seneng nih aku main gini. Oke, karena kita lagi ngomongin tim nih. Aku mau dong dari Mas Ardi sama Mbak Monda kasih pesan gitu untuk tim operations and settlement kayak gitu, kayak words of encouragement maybe atau pesan yang belum pernah disampaikan kayak gitu. Boleh? Dari siapa dulu? Aku mau dari Mas Ardi dulu. Boleh. Ardi dulu. Untuk tim operation ya, sebenarnya challenge yang kita hadapi gitu ya sekarang tuh aku bilangnya itu eksekusi perubahan perilaku ya. Eksekusi perubahan perilaku tuh gimana caranya kita gitu ya menggerakkan cukup banyak orang untuk melakukan suatu hal yang berbeda gitu ya. Nah tujuannya untuk apa gitu, tujuannya ada banyak hal gitu ya, untuk memperbaiki layanan ke member, untuk meningkatkan kualitas gitu kan, untuk supaya responnya lebih cepat dan juga efisiensi tentunya gitu. Nah sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang salah dengan people kita gitu. Aku yakin dari teman-teman helpdesk atau monitoring juga mereka tuh orang-orang yang cukup kompeten gitu ya. Cuman yang aku garis bawahi di sini memang lebih ke sistem gitu. Ayo kita sama-sama perbaiki sistem yang ada gitu supaya kita cepat-cepat goals lah gitu sampai kayak gitu sih. Wih, ini ya selalu berusaha untuk menjadi sesempurna mungkin gitu kali ya. Oke, wah keren banget. Oke mantap. Dari Mbak Monda gimana nih? Kurang lebih sama sebenarnya sama Ardi. Aku setuju banget sama Ardi. Sekarang tuh kan kita lagi mencoba untuk memperbaiki banyak sistem. Banyak sistem yang baru dan lain sebagainya. Buat teman-teman terus belajar. Karena selama kita masih dikasih nafas, kita gak akan pernah berhenti belajar. Kayak gitu. Terus semangat terus, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa kumpul lagi. Oke, amin ya rabbal alamin. Senang juga sih kalau misalnya kita bisa kumpul lagi ya kayak gitu. Apalagi banyak nih angkatan-angkatan baru pandemi. Pandemi yang belum pernah lihat orang-orangnya. Pengen ngumpul bareng kan pasti kan untuk mengenal satu sama lain. Oke, so segitu dulu untuk podcast kita bulan ini bareng Operations and Settlement. Thank you so much untuk Mas Ardi dan juga Mbak Monda pastinya kayak gitu yang udah sharing ke kita nih tentang Operations and Settlement di Alto dan juga di switching company itu sendiri kayak gitu ya. Sama-sama Indi. Ya, sama-sama Indi. Iya, aku jadi tahu nih. Oh, ternyata tuh nggak gitu-gitu doang ya jadi operations ya. Betul. Ada mau bergabung? Boleh. Ada yang mau bergabung? Boleh sekali. Kayak 24/7. Oh ya kan 24/7 loh. 24/7. Akan selalu bersama ya. Itu adalah ada program pengemukan dan pengurusan di Iya, bisa dilihat tinggal langsung. milih lah. Ya Anda bisa dilihat kanan, kiri. Boleh? Yang mana? Kayak gitu ya. Boleh, tinggal pilih tim saja kayak gitu. Dan iya menarik banget hari ini aku udah tahu banyak banget tentang Operations and Settlement. Dan aku berharap untuk Operations and Settlement juga untuk selalu semangat kayak gitu ya. Karena tanpa
seperti yang Mas Ardi dan Mbak Monda bilang ya, karena tanpa kalian nih justru emang kita bukan apa-apa kayak gitu ya. Kita butuh kalian banget nih kayak gitu yang bisa menyeimbangkan Alto Network kayak gitu yang selalu bisa membuat kita tuh selalu berjalan. Dan mudah-mudahan akan selalu memberikan sesuatu yang hampir sempurna untuk Alto Network sendiri. Oke, jadi segitu dulu. Thank you very much. Sehat-sehat buat Mas Ardi dan juga Mamonda. Bahagia-bahagia juga di kedepannya ya. Kalau misalnya sedih curhat sama aku juga boleh. Aku akan selalu terbuka kayak gitu ya. Dan senang banget udah ditemenin pada hari ini. Dan thank you so much juga untuk Alto Family. Aku lihat kemana? Sini kayak gitu ya. Thank you so much untuk Alto Family semua yang udah nonton this month's Kupas Divisi Kudis episode Operation Sun Settlement. Mudah-mudahan kalian juga tercerahkan tentang Operation Sun Settlement itu sendiri, karena aku pengen banget kalian juga tahu nih tentang teman-teman di Operation Sun Settlement. Kalau misalnya kalian mau tahu, tinggal ke IG kita untuk bisa mengetahui lebih lanjut Operation Sun Settlement. Nanti mungkin aku bisa share ke kalian nih ya, IG-nya, kontak-kontaknya anak Operation Sun Settlement yang keren banget. So thank you so much semua, sehat-sehat semua. Bye-bye Dadah semuanya. Bye.